Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perbedaan singkatan dan akronim ya. Ternyata singkatan dan akronim itu ini loh bedanya ya, beserta beberapa contoh singkatan akronim. Karena singkatan dan akronim itu tentu ada bedanya, maka pada kesempatan ini kita akan bahas yang mana yang dikatakan singkatan dan yang mana pula yang dikatakan akronim. Kita lanjut saja ya. Kita mulai dari singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu atau lebih huruf. Oke. Singkatan bisa berupa singkatan nama orang, nama kelas, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik ya. Contoh Yamin. Ini adalah singkatan, yaitu Muhammad Yamin. MSC titik ya, ini adalah singkatan Master of Science. STTE titik STTE titik ya, sarjana ekonomi. BPK titik bapak ya. SDR titik saudara kol titik kolonel. Nah, ini adalah bentuk contoh singkatan-singkatan, bisa nama orang, gelar, sapaan berupa jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Kita lanjut ke singkatan nama resmi. Yang tadi adalah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, pangkat diikuti tanda titik. Yang selanjutnya adalah singkatan nama resmi lembaga pemerintah, ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital ya. Ditulis dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Jadi ini singkatan ya. Diikuti dengan di awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, seperti misalnya DPR ya, apa singkatan kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat. PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. SLTA sekolah lanjutan tingkat atas ya. SMP, SLTP itu juga singkatan, dan perlu diingat bahwa dalam pembacaannya juga dibaca per huruf. Jadi seperti DPR ya, bacanya per huruf. Inilah yang dikatakan singkatan ya. PGRI ini juga dibaca per huruf, PGRI, tidak digabungkan ya. SLTA juga begitu, bacanya per huruf. Nah, letak pembacaan ini nanti akan menjadi perbedaannya dengan akronim ya. Jadi ingat, kalau singkatan itu bacaannya per huruf ya, seperti DPR tadi ya, satu persatu. Kita lanjut bang. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Nah, contoh-contohnya ini ya, seperti DRL. Ini juga dalam pembacaannya juga per huruf ya, DRL. Singkatan umum yang terdiri atas 3 atau lebih diikuti satu tanda titik. DSB dan sebagainya sebagai berikut. DST dan seterusnya. HLM halaman. Oke, diikuti tanda dan harus diikuti tanda titik ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari singkatan. Selanjutnya, contoh
singkatan selanjutnya yaitu dalam atau lambang kimia, singkatan satuan, ulang ya, singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, dan mata uang yang tidak diikuti titik. Ya, yang tadi diikuti titik, yang diikuti titik itu adalah singkatan umum ya, singkatan umum, terus singkatan 6 orang, 6 organisasi, sabang jabatan itu yang diakhiri atau di akhirnya ada tanda titik. Kalau singkatan yang lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik, misalnya CU, cukrum ya, TNT ya, ini kan tidak ada lambang, tidak diakhiri dengan tanda titik di akhirnya. CM, centimeter, RP, rupiah, kilogram, KG ya. Oke, itu adalah beberapa dari contoh-contoh singkatan. Ada yang singkatannya itu diberikan di akhirnya ada titiknya, ada yang tidak diberikan atau di akhirnya tidak diberi titik ya, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Oke, selanjutnya dan perlu diingat lagi bahwa di singkatan itu dalam pengucapannya itu adalah kata huruf per huruf ya, bukan kata ya, huruf per huruf. Jadi huruf C dan huruf U dibaca CU, TNT dibaca CM, RP, KG ya, kilogram, dan sebagainya. Itu jadi ciri dari singkatan. Sekarang kita akan bahas akronim. Gimana sih letak perbedaannya singkatan akronim? Nah, disinilah kalian harus menemukan letak perbedaannya. Perhatikan pengertiannya. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf ya. Gabungan huruf awal, bisa gabungan suku kata, bisa juga ataupun gabungan huruf awal dan suku kata. Gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Ingat, diperlakukan sebagai kata. Contoh, perhatikan contohnya. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari rentet ya, deret ya, deret kata-kata ditulis dari deret kata-kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh, yang ditulis dengan huruf kapital tanpa diberi titik. Perhatikan dan selalu menggunakan huruf kapital ya. ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ingat apa yang sudah saya katakan tadi, kalau singkatan itu, ini kan akronim ya, tapi kalau singkatan itu, ini bacaannya per huruf ya, kayak PLN ya. Sedangkan akronim ini tidak dibacakan per huruf ya, seperti definisinya yang di atas, yaitu deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Dia diperlakukan sebagai kata ya, seperti ini. ABRI ini kan diperlakukan sebagai kata, tidak dibaca per hurufnya ya. ABRI ini diperlakukan sebagai kata ya. Begitu juga dengan LAN, ini juga diperlakukan sebagai kata ya, artinya dibaca seperti kata ya. LAN tidak dibaca per huruf, LAN, tidak begitu. LAN ini kepanjangannya adalah Lembaga Administrasi Negara ya. Seperti SIM, ini juga diperlakukan sebagai kata, yaitu surat izin mengemudi, tidak dibaca SIM. Tidak pernah kita baca ada SIM-nya Pak. Tidak pernah polisi bilang kita, kalau ada Pak polisi menetap kita, Pak ada SIM-nya, ya tentu kita akan bingung nanti kalau kita apa itu. Jadi itu ya,
harus dibaca seperti kata ya, yaitu SIM. Ini juga IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Ini akronim dari akronim nama diri yang berupa gabungan awalan dari deretan kata ditulis dengan huruf kapital. Kita lanjut ke akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata. Kalau ini tadi awal kata yaitu A-nya ini angkatan, B ini adalah bersenjata, R ini adalah Republik, I-nya Indonesia. Jadi perkatanya diambil ya. Kalau yang ini adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan satu kata dari deret kata yang tulis dengan huruf awal kapital. Yang ini adalah suku katanya ya, Konawi ya, dari kata ko-nya diambil suku katanya, wa-nya dari ambil wanita yang diambil suku kata wa, Indonesia diambil Indonesia ya, in ya, ya yang terakhirnya cuma i saja ini ambil ya. Konawi yaitu Kongres Wanita Indonesia. Jadi ini juga diucapkan seperti kata ya. Begitu juga dengan akabri, yaitu yang diambil adalah huruf suku kata aka, dan yang ini adalah huruf awalnya saja, dan yang terakhir adalah B, akabri ya, bersenjata, akademi angkatan bersenjata Republik Indonesia. Nah yang ini ya, kalau yang ini ya diambil per huruf awalnya saja, tapi di pertamanya dia mengambil suku kata ya. Oke, itu juga begitu juga dengan IWAFI, kata nama bahasa Indonesia. I-nya sebenarnya ya, kalau yang kata keduanya hanya suku kata diambil, terus kata ketiga yaitu awalnya saja diambil, dan kata terakhir adalah huruf awalnya juga. Oke, jadi begitu ya. Dan ini yang terakhir, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Nah kalau ini ditulis huruf kecil ya, bukan nama diri. Ini adalah bukan nama diri ya, bukan nama diri, seperti pemilu bukan pemilu ya, pemilu ya, yang diambil itu adalah suku katanya pemilu ya, dan ini yang diambil adalah akhirnya saja. Nah, kan ini karena yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf ya, gabungan huruf bisa juga suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata. Jadi itu ya, yang bukan nama diri, tapi ini adalah nama sebuah lembaga ya. Ada juga namanya radar, yaitu radio detection and alection. Nah, ini juga pengambilannya adalah suku kata dari radarnya itu dari ra, suku kata dari radio, dari itu dari D-nya itu dari detection and range ya, ranging ya. Oke. Nah, selanjutnya rudal, yaitu peluru kendali ya. Yang kalau ini kenapa kok bisa rudal menjadi peluru kendali ya, rudal peluru kendali yang diambil adalah suku kata akhirnya diambil ya, ru-nya, dalnya adalah kendali, diambil adalah suku kata terakhir juga dal ya, kendali ya. Begitu juga dengan tilang, yaitu ini bukti pelanggaran, yaitu dari suku kata akhirnya diambil yaitu ti-nya, langnya juga diambil dari kata tengahnya, langgar ya, lang, lang ya, suku tengahnya yang diambil. Oke, jadi itu beberapa dari contoh dan perbedaan dari akronim dan sinonim. Jadi kalau singkatan itu adalah kuncinya ya, dibacanya per huruf kayak begini. SE dia dibaca per huruf kan, SE tidak digabungkan menjadi kata, bukan dibaca se ya,
esai, bukan. Nah, kalau akronim itu bacaannya seperti, diibaratkan seperti kata, dibaca seperti kata, ya, seperti beberapa contoh tadi, ya, abri, sim, lan, ekip, ini kan dibacanya seperti kata, ya. Jadi itu rahasianya, ya, kuncinya antara singkatan dan akronim. Ya, demikian yang dapat saya memastikan, dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan loncengnya, ya, agar tidak ketinggalan berita pengetahuan-pengetahuan baru tentang materi-materi yang berhubungan dengan pendidikan, full bil khusus ya pendidikan bahasa Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.